Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama, tidak bosannya khotib menyampaikan wasiat khususnya kepada khotib sendiri untuk selalu meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai puncak keimanan yang tertinggi, yaitu takwa. Takwa yang dimaksud ialah bimtithalil awamiri wa istinabil nawami, dengan melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita diciptakan oleh Allah, pada saat penciptaan manusia, kita terdiri dari dua unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Kedua unsur ini tidak bisa dipisahkan. Ketika Allah menciptakan jasmani pada diri kita, pada saat itu juga Allah meniupkan ruh kepada diri kita. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqul lahu sajidin. Ketika Allah telah menciptakan manusia, pada saat itu juga, pada waktu itu juga, dan pada masa itu juga Allah meniupkan ruh kepada diri kita dengan tujuan Allah memberikan suatu beban kepada diri kita. Ketika Allah meniupkan ruh kepada diri kita, Allah juga memberikan suatu beban kepada diri kita. Allah memberikan suatu konsekuensi, Allah memberikan suatu kewajiban-kewajiban kepada kita ketika nantinya kita hidup di dalam dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka apa tujuan dari Allah memberikan beban kepada kita ketika kita masih di dalam alam roh? Tujuan Allah, mengapa Allah langsung memberikan beban, mengapa Allah langsung memberikan suatu konsekuensi kewajiban ketika kita hidup di dalam dunia ini? Karena dijelaskan di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Pada ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah adalah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan, agar supaya Allah melihat, agar supaya Allah menguji siapa di antara kita itu yang paling baik amalnya. Maka tujuan dari Allah langsung memberikan beban kepada kita saat kita masih berada di dalam alam ruh. Tujuan Allah agar supaya Allah itu menguji kepada kita siapa yang paling baik amalnya di antara kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka bagaimana cara kita sebagai seorang hamba untuk
bersabar. Karena seseorang yang sabar adalah seseorang yang mampu menahan dirinya, seseorang yang mampu mengatasi problematika yang ada di dalam kehidupan ini. In asobatkum syarra'un syakara fakana khairan lah, wa in asobatkum dharra'un sabara fakana khairan lah. Ketika Allah memberikan suatu kesenangan kepada kita, kemudian kita itu menanggapi dengan cara kita itu syakara, dengan cara kita itu bersyukur pada Allah, maka fakana khairan lah, maka itu baik bagi kita. Dan juga sebaliknya, ketika Allah memberikan suatu kejelekan pada kita, ketika Allah memberikan suatu ujian, ketika Allah memberikan suatu cobaan kepada kita, kemudian kita itu menanggapi ujian tersebut dengan cara kita itu sabar, dengan cara kita itu bersabar kepada Allah, maka fakana khairan lah, maka itu baik bagi kita. Jamaah Jumat rahimahullah, banyak seseorang yang ada di sekitar kita menanggapi, memaknai, bahkan mempraktekkan kata sabar itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Banyak seseorang yang menganggap bahwasanya sabar itu adalah lemah, putus asa tanpa adanya usaha. Hal ini harus diluruskan dengan konsep yang ada di dalam Al-Quran. Bahwasanya di Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina, menunjukkan bahwasanya Allah itu akrab dengan kita. Allah itu akrab dengan hamba-Nya. Allah itu akrab dengan seluruh manusia. Maka Allah menggunakan kata ya untuk menunjukkan suatu keakraban pada kita. Setelah Allah memanggil kita dengan kata ya, Allah memerintahkan kita isbiru wasabiru warobiru. Kata isbiru itu berasal dari akar kata sobaro, yang bermakna menahan, yang bermakna batu, yang bermakna tinggi. Ketiga makna ini itu diambil dari tafsir Al-Jubah, bahwasanya dijelaskan ketiga makna ini, kata menahan itu diambil dari lafaz masburo, artinya menahan. Yang kedua, makna batu diambil dari lafaz subro. Kemudian kata yang ketiga, tinggi, itu diambil dari lafaz subro. Maka dapat didefinisikan bahwasanya sabar menurut Al-Quran ialah seseorang yang mampu menahan dirinya, seseorang yang mampu mengatasi problematika yang ada di dalam kehidupan ini, dan kemudian memiliki sifat seperti batu. Batu memiliki sifat yang kukuh, artinya ketika mampu menahan segala problematika, menahan segala dan mengatasi segala problematika yang diberikan oleh Allah, akan memiliki sifat seperti batu, yaitu kukuh hatinya, kukuh pikirannya, dan kukuh jiwanya. Kemudian setelah seseorang tersebut itu mampu menahan segala apa yang diberikan oleh Allah kepada kita dan memiliki sifat kukuh seperti batu, seseorang yang memiliki cita-cita yang tinggi setinggi langit akan tercapai karena dia memiliki sifat seperti seseorang yang sabar. Masyaallah muslimin rahimakumullah, tidak sampai di sini Allah memerintahkan isbiru wasabiru warobiru. Setelah Allah itu memerintahkan kita untuk bersabar, menahan segala apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, kemudian kita disuruh untuk menghadapi kesabaran orang lain, dan kita disuruh untuk melakukan sesuatu dengan kesabaran. Titik puncak dari ayat ini, perintah poinnya adalah kata wattaqullah. Setelah Allah memerintahkan kita untuk bersabar, menghadapi kesabaran orang lain, dan melakukan sesuatu dengan cara bersabar, Allah memerintahkan untuk kita bertakwa kepada Allah. Takwa sudah dijelaskan bahwasanya bimtisalil awamiri wa ijtinabi nawahi, dengan melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tujuan Allah setelah Allah memerintahkan hamba-Nya untuk bersabar dan bertakwa kepada Allah ialah untuk mencapai dan termasuk dari orang-orang yang tuflihun, orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak cukup sampai di sini saja. Seseorang yang tidak memiliki ciri
Bismillahirrahmanirrahim. Fama walu lima asabahu fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Ciri-ciri dari orang yang bersabar, yang pertama ialah fama walu lima asabahu fi sabilillah. Seseorang yang tidak menjadi lemah, seseorang yang tidak goncang hatinya ketika diberikan oleh Allah suatu rintangan dan suatu cobaan. Yang kedua, wa ma dha'ufu, dan tidak menjadi lemah karena sebab akibat dari famawahan. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, wa mastakan, seseorang yang sabar itu adalah seseorang yang tidak menyerah karena diberikan oleh Allah apa rintangan dan cobaan. Dan yang terakhir, setelah memenuhi kriteria dan ciri-ciri dari orang yang bersabar, Allah akan mencintai kepada kita karena kita mampu memenuhi ciri-ciri dari orang yang bersabar. Tetapi tidak cukup hanya sampai di situ saja. Ciri-ciri yang keempat, orang yang bersabar ialah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ciri-ciri yang keempat dari orang yang bersabar ialah ketika Allah memberikan suatu musibah kepada kita, kemudian kita berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka itu adalah ciri-ciri dari orang yang sholihin, orang-orang yang bersabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka apa balasan Allah ketika kita mampu mencukupi, mengatasi segala problematika yang ada di dalam kehidupan ini dan memenuhi kriteria dari orang yang sholihin? Balasan Allah ialah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Allah akan memberikan sholawat dan rahmah kepada kita. Sholawat pada ayat ini itu tidak bermakna kata sholat, tapi sholawat dalam ayat ini itu bermakna maghfirah, bermakna ampunan. Maka seseorang yang sudah memenuhi kriteria orang-orang yang sholihin, maka akan mendapatkan balasan dari Allah, yaitu sholawat dan rahmat, ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita hidup di dalam dunia ini harus memenuhi, harus mampu mengatasi segala apa yang diberikan oleh Allah. Karena segala yang diberikan oleh Allah itu pasti baik bagi diri kita. Karena tidak mungkin Allah memberikan sesuatu yang jelek kepada diri kita. Pasti yang diberikan oleh Allah kepada kita, entah berupa kesusahan, kebaikan, pasti itu adalah ujungnya adalah kebaikan bagi diri kita. Dan juga orang yang bersabar harus memiliki sifat seperti orang yang ulul asmi. Fasbir kama sabara ulul asmi. Bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya seseorang yang ulul asmi. Orang yang ulul asmi itu adalah seorang yang memiliki keteguhan pada hatinya. Maka tidak cukup hanya mampu menahan segala problematika yang diberikan Allah, memberikan sesuatu yang jelek kepada diri kita. Pasti yang diberikan oleh Allah kepada kita, entah berupa kesusahan, kebaikan, pasti itu adalah ujungnya adalah kebaikan bagi diri kita. Dan juga orang yang bersabar harus memiliki sifat seperti orang yang ulul asmi. Fasbir kama sabara ulul asmi. Bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya seseorang yang ulul asmi. Orang yang ulul asmi itu adalah seorang yang memiliki keteguhan pada hatinya. Maka tidak cukup hanya mampu menahan segala problematika yang diberikan oleh Allah, tetapi tidak memiliki keteguhan dan ketabahan pada hatinya. Jamaah Jumat rahimahullah, maka kesimpulan yang bisa dipetik dari tugas singkat kali ini, bahwasanya kita hidup di dalam dunia ini itu untuk mencari suatu kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Artinya sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi fitrah Allah, kita hidup di dalam dunia ini itu dalam keadaan yang dinamis, keadaan yang fuddah, keadaan yang berubah-ubah. Maka salah satu cara kita untuk mengatasi hal tersebut,
cara kita untuk mengatasi keadaan yang berubah-ubah dengan cara kita itu bersabar. Karena seseorang yang bersabar itu adalah seseorang yang mendapatkan kepahitan pada awalnya dan mendapatkan kemanisan pada akhirnya. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidhna in nashina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala al-qawmil kafirin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wa la dhikrullahi akbar. Aqimus shalah.